Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo adik-adik semua yang ada di rumah, calon siswa SMA Islam Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya, Ibu Atifah Kurniasari, yang dalam hal ini ditemani oleh Ibu perwakilan dari Puskesmas, yaitu Ibu Asti Dianita ya Bu ya, yang dalam hal ini akan memaparkan bagaimana keadaan COVID-19 di Indonesia dan terutama di Kabupaten Tanggamus. Oke, Ibu Astri, gimana sih Bu perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini? Terima kasih kepada Mbak Atika. Perkembangan COVID-19 di Indonesia sampai saat ini cenderung naik, Mbak. Cenderung naik. Jadi pada tanggal 9 Juli ada 70.736 kasus. 70.736 kasus itu di Indonesia. Ya. Kemudian di Lampung sendiri ada 203 kasus yang positif dan yang sembuh ada 160. Ada 160. Ya. Oke, kalau di Tanggamus ada nggak Bu? Kalau di Tanggamus ada dua kasus. Ada dua kasus yang positif. Yang pertama itu yang pertama meninggal dunia, dan yang kedua alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh. Jadi ada dua kasus di Kabupaten Tanggamus sendiri. Oke, kalau di Kecamatan Sumberjo sendiri ada nggak sih Bu yang misalnya mungkin terkena COVID gitu? Kalau di Kecamatan Sumberjo sendiri, alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID-19. Alhamdulillah. ODP pernah banyak ya Bu Tati ya? ODP ada, karena kan kita ada pemudik dari luar kota. Oke, pemudik dari luar kota banyak banget. Ya. Kemudian Bu, itu kan sekarang ini kan kita udah memasuki era new normal nih. Era new normal, orang udah hitungannya udah bisa pergi ke pasar, udah daripada kemarin waktu terjadinya COVID itu sudah lebih ada sedikit pelonggaran ya Bu ya bahasanya. Kemudian menurut Ibu, cara pencegahan COVID-19 di era new normal sendiri itu seperti apa Bu? Ya, jadi banyak caranya. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menutup mulut saat batuk. Oke. Ya, kemudian selanjutnya kita jangan terlalu sering memegang wajah. Area wajah jangan selalu sering. Ya, kemudian selanjutnya jaga jarak dengan lawan bicara. Selanjutnya yaitu di rumah saja. Jadi kalau kita tidak ada kegiatan yang penting, sebaiknya kita di rumah. Udah stay di rumah aja ya Bu ya. Jangan keluar-keluar kalau nggak ada kepentingan yang mungkin mendesak banget. Tetap stay di rumah. Pergi bawa, kalau sekarang kan suruh bawa hand sanitizer, masker dan lain sebagainya gitu. Jadi harapannya adik-adik di rumah di era new normal ini bisa mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh puskesmas terdekat yang ada di daerahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang di daerah Sumberjo, jadi kan puskesmas juga sudah memberikan arahan kepada warga sekitar ya Bu ya soal itu. Jadi harapannya buat adik-adik dan orang tuanya bisa mengikuti himbauan-himbauan yang diberikan oleh puskesmas terdekat. Oke, setelah itu Bu, ini kan SMA itu kan lebih ke para remaja. Iya benar. Lebih ke remaja, kemudian pergaulannya juga udah beda ya Bu, kayak zaman kita yang mainnya cuma ke tetangga atau gimana gitu. Menurut Ibu, bahaya seks pranikah gitu kan, kadang kita ya ampun anak gitu kan. Itu menurut Ibu bahayanya apa sih seks pranikah itu, biar adik-adik sekalian di rumah itu tahu apa bahaya dari seks pranikah gitu. Silakan Bu. Terima kasih kepada Mbak Atika. Jadi bahaya seks pranikah itu banyak sekali. Yang pertama yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Terus yang kedua itu kasus aborsi. Terus selanjutnya IMS atau infeksi menular seksual. Yang selanjutnya yaitu kawin muda atau menikah muda. Ya, yaitu HIV/AIDS. Itu kan
akibat-akibat yang atau bahayanya dari itu. Kalau akibat dari kan kita bukan sering sih ya Bu, tapi ada yang misalnya berita mendengar bahwasanya hamil di luar nikah gitu ya Bu. Itu kan ada, itu ada nggak sih Bu akibat dari hamil di usia remaja, maksudnya di pranikah juga gitu? Jadi akibat dari kehamilan remaja atau kehamilan sebelum menikah, yang pertama itu pendidikan terputus. Jadi kan kebanyakan kok dia udah menikah terus hamil, otomatis dia pendidikannya terputus, dia tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Sayang ya jadinya cita-citanya nggak tercapai karena pendidikannya terputus dari situ. Kemudian apa lagi? Yang selanjutnya itu kehamilan atau persalinan resiko tinggi, karena kebanyakan kalau misalnya masih usia muda menikah, otomatis dia belum reproduksinya belum sempurna. Jadi bisa bahaya juga ibu bisa mengakibatkan kehamilan dan persalinan yang beresiko tinggi. Selanjutnya yaitu kasus perceraian tinggi. Perceraian sedih juga ya kalau misalnya nikah muda, kemudian karena masih kecil ya di usia dini kan, mungkin karena tidak sanggup gitu atau mungkin udahlah cerai aja gitu. Jadi itu sangat beresiko. Udah tadi ada yang pertama pendidikannya terputus. Kalau misalnya nikah terus cerai, aduh gimana jadinya itu ya. Jadi adik-adik di rumah harus tetap tetap harus menjaga dirinya untuk tidak melakukan seks pranikah atau seks bebas gitu. Oke, ada lagi Bu yang misalnya akibat-akibat selain tadi itu? Iya, selanjutnya ada lagi itu tidak mempunyai pekerjaan, karena kebanyakan kan masih muda, otomatis dia belum punya pekerjaan atau keahlian khusus. Yang tadi karena putus sekolah tadi ya Bu ya? Benar sekali ya. Jadi dia tidak mempunyai pekerjaan, otomatis kan dia bisa terjadi keributan dalam rumah tangganya dan mengakibatkan perceraian itu tadi. Oh gitu. Jadi itu adik-adik, kalau misalnya kita melakukan seks pranikah atau seks bebas itu resikonya banyak banget. Tadi ada yang pertama pendidikannya terputus. Kemudian ada kehamilan atau persalinan yang beresiko tinggi. Kemudian ada yang perceraian juga. Jadi banyak yang harus dipikirkan ketika adik-adik remaja yang ya kadang kan usia remaja itunya sangat tinggi ya, karena dia penasaran. Jadi harapannya adik-adik semua di rumah bisa menjaga dirinya dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan masa depannya istilahnya. Oke, dari bahaya seks bebas yang kita itu, secara agama juga sudah dilarang bahwasanya jangan mendekati zina, karena zina itu merugikan kita semua kan. Oke, jadi karena dari Allah saja sudah melarang bahwasanya jangan mendekati zina. Jadi karena banyak beresiko ya Bu ya, banyak beresiko gitu. Dari pemaparan yang Ibu Astri tadi sampaikan, jumlah dari pasien COVID-19 di Indonesia sendiri justru lebih meningkat, maka adik-adik semua harus waspada di rumah. Walaupun di Kecamatan Sumberjo minim tidak ada kasus, jadi kita harus tetap waspada karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kita untuk terjangkit penyakit COVID-19. Oke. Kemudian lakukan langkah-langkah yang dapat mencegah kita terjangkit COVID yang sesuai dengan arahan-arahan puskesmas terdekat. Kemudian kita tadi bahas seks bebas juga ya Ibu. Oke, kemudian kita tadi juga membahas seks bebas ya Ibu. Jadi kalau kita melakukan seks bebas itu banyak kerugian-kerugian yang didapatkan oleh adik-adik semua jika melakukan itu. Salah satunya adalah pendidikan yang terputus. Kemudian kalau misalnya sampai hamil itu hamilnya beresiko tinggi. Kemudian kasus perceraian, akibatnya perceraian juga banyak. Oke. Baik adik-adik semua, terima kasih sudah menyimak tentang apa yang dipaparkan oleh Ibu Astri dari Puskesmas Sumberjo. Kemudian ikuti langkah-langkah yang beliau sarankan. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.